Saya Yunani. Saya Tri Febrianti. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi enzim restriksi dan vektor. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik materi enzim restriksi dan vektor cloning gen. Materi singkat: enzim restriksi adalah protein atau nuklease yang mengenali urutan nukleotida DNA yang spesifik dan pendek. Dikenal sebagai sisi restriksi atau urutan target atau urutan pengenalan, dan kemudian memotong DNA hanya di sisi tertentu. Enzim restriksi ditemukan pada bakteri dan prokariota lainnya. Cloning gen adalah bagian tak terpisahkan dari manipulasi genetik dan melibatkan penggabungan fragmen DNA yang diinginkan ke molekul vektor yang berfungsi untuk membawa segmen DNA tersebut pada sel inang. Setiap jenis vektor memiliki ciri-ciri yang mungkin tidak ada pada vektor lainnya. Bahan atau sampel yang digunakan yaitu 1. Gambar mengenai enzim restriksi dan vektor, 2. Handphone, dan 3. Aplikasi editing atau CapCut. Prosedur proyek: 1. Mencari sumber materi mengenai enzim restriksi dan vektor, 2. Mempelajari dan memahami pokok bahasan mengenai enzim restriksi dan vektor, 3. Kemudian melakukan perekaman mengenai penjelasan materi enzim restriksi dan vektor, dan yang keempat, melakukan pengeditan hasil rekaman mengenai materi yang telah direkam. Pembahasan materi. A. Pengertian enzim restriksi endonuklease. Enzim restriksi endonuklease adalah jenis enzim yang dapat mengenali urutan spesifik pada DNA dan memotongnya pada atau di sekitar urutan tersebut. Enzim ini bekerja dengan cara memotong tulang punggung gula fosfat dari untaian DNA, sehingga memisahkan fragmen DNA menjadi potongan-potongan lebih kecil. Karena fungsinya yang sangat presisi, enzim ini sering disebut sebagai gunting molekuler. Enzim restriksi pertama kali ditemukan pada bakteri, di mana mereka berperan sebagai sistem pertahanan alami terhadap infeksi virus atau bakteriofag. Dalam rekayasa genetika, enzim ini dimanfaatkan untuk memotong DNA pada titik-titik tertentu, sehingga gen atau fragmen DNA dapat dimasukkan ke dalam vektor untuk proses cloning atau manipulasi genetik lainnya. B. Mekanisme kerja enzim restriksi. Enzim restriksi ini dapat bekerja dalam dua pemotongan DNA. Yang pertama, pemotongan dengan ujung tumpul branch ends. Nah, enzim ini memotong DNA secara simetris pada kedua utas yang menghasilkan fragmen dengan ujung yang lurus. Misalnya enzim SMAP. Ujung tumpul lebih sulit untuk disambungkan kembali ke DNA lain karena tidak ada basa yang menggantung untuk membentuk ikatan heterogen. Kedua, pemotongan dengan ujung lengket atau sticky ends. Enzim ini memotong secara asimetris sehingga menghasilkan ujung yang menggantung atau overhang. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika pemotongan terjadi pada ujung 5 aksen, maka disebut sebagai 5 aksen overhang seperti pada enzim BAMHI. Yang kedua, jika enzim terjadi pada ujung 3 aksen, maka disebut sebagai 3 aksen overhang seperti enzim KPNL. Ujung lengket ini lebih mudah untuk menempel kembali atau annealing dengan DNA pasang karena ada basa-basa komplemen yang menggantung. Kemudian, klasifikasi enzim restriksi. Enzim restriksi ini diklasifikasikan ke dalam 3 tipe utama berdasarkan struktur subunit, spesifisitas, pemotongan, dan kebutuhan kofaktor. Yang pertama ada tipe 1 yang merupakan enzim kompleks dengan beberapa subunit. Enzim ini mengenali urutan spesifik tetapi memotong DNA jauh lebih situs pengenalnya. Pemotongan bersifat acak dan tidak cocok untuk aplikasi laboratorium seperti cloning gen. 2. Tipe kedua. Jenis enzim restriksi yang paling banyak digunakan dalam bioteknologi. Enzim ini memotong DNA pada atau sangat dekat dengan situs pengenalnya. Hasil pemotongannya yang dihasilkan ini lebih presisi dan dapat diprediksi. Enzim ini juga dapat menghasilkan pita DNA yang spesifik pada electrophoresis scale. Tipe ketiga,
atau tipe 3 ini merupakan enzim kombinasi dengan aktivitas restriksi dan modifikasi yang memerlukan dua sekuen pengenalan dengan orientasi yang berlawanan pada untai DNA yang sama. Pemotongan terjadi di luar sekuen pengenal dan cenderung acak sehingga jarang digunakan untuk teknologi cloning. Pengertian vektor cloning. Vektor cloning adalah molekul DNA yang berfungsi sebagai alat pembawa gen target yang akan dimasukkan ke dalam sel inang. Vektor memungkinkan fragmen DNA asing untuk diperbanyak dan diekspresikan di dalam sistem biologis tertentu. Di dalam bioteknologi, vektor sangat penting karena tanpa vektor, gen asing tidak dapat dimasukkan dan dikendalikan dalam sel target. Fungsi dan komponen vektor cloning. Fungsi utama vektor cloning dalam rekayasa genetika ini adalah sebagai pembawa informasi genetik ke dalam sel inang. Beberapa komponen penting dalam vektor cloning misalnya 1. Origin of replication. Titik awal replikasi DNA memungkinkan vektor bereplikasi secara mandiri di dalam sel. Gen seleksi biasanya berupa gen resistensi antibiotik yang digunakan untuk mengidentifikasi sel-sel yang berhasil menerima vektor. Kemudian, situs restriksi, di mana multiple cloning site atau MCS, yang merupakan daerah dengan banyak situs pemotongan oleh enzim restriksi yang memudahkan penyiapan gen target. Selanjutnya, karakteristik vektor cloning yang baik. Vektor yang baik harus memenuhi beberapa kriteria berikut. 1. Stabil di dalam sel inang. 2. Ukurannya kecil agar mudah dimanipulasi. 3. Memiliki gen seleksi seperti gen resistensi antibiotik. 4. Memiliki titik ori untuk replikasi mandiri. 5. Mengandung situs restriksi yang spesifik. 6. Tidak berpindah melalui konjugasi. 7. Dapat diisolasi dan dideteksi dengan mudah. Dan yang terakhir, dapat dipotong hanya pada satu situs oleh enzim restriksi tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis vektor cloning. Beberapa jenis vektor yang umum digunakan dalam rekayasa genetika antara lain yang pertama, plasmid. Plasmid ini adalah DNA sirkuler, untai ganda, dan dapat bereplikasi sendiri. Digunakan secara luas dalam bakteri seperti E. coli. Plasmid ini umumnya mengandung gen resistensi antibiotik, situs restriksi, dan ori. Adapun contoh vektor plasmid ialah sebagai berikut yang terdapat di gambar. Selanjutnya yakni jenis vektor faga atau bakteriofag. Faga ini merupakan virus yang menginfeksi bakteri. DNA faga bersifat linear dan dapat mengangkut fragmen DNA yang lebih panjang, yaitu berkisar 9-20 kb dibandingkan dengan plasmid. Nah, contohnya yaitu lambda phage. Yang ketiga, jenis vektor cosmid. Jenis vektor ini merupakan gabungan dari plasmid dan juga faga. Cosmid ini membawa situs cos dari lambda phage dan dapat mengangkut DNA hingga 40-45 kb. Digunakan untuk menyisipkan DNA ke dalam kepala faga dan ditransfer ke sel inang. Berikut gambar cloning DNA dalam vektor cosmid seperti di bawah ini. Selanjutnya, jenis vektor yang terakhir yakni kromosom buatan. Kromosom buatan ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu YAC atau Yes Artificial Chromosome yang digunakan pada khamir mampu membawa gen dalam ukuran besar, yaitu sekitar ratusan kb. Lalu yang kedua yaitu ada BAC, yakni Bacterial Artificial Chromosome yang merupakan kromosom berbasis plasmid F dari E. coli dan dapat membawa DNA berukuran besarnya lebih dari 300 kb. Ini digunakan untuk cloning genom. Kesimpulan. 1. Enzim restriksi endonuklease berfungsi sebagai gunting molekuler yang memotong DNA pada urutan yang spesifik dan berasal dari sistem pertahanan bakteri terhadap virus. Lalu yang kedua, enzim restriksi terbagi menjadi 3 tipe utama, dengan tipe 2 paling umum digunakan dalam rekayasa genetika karena kemampuannya yakni memotong DNA secara presisi. Lalu yang ketiga, pemotongan DNA oleh enzim restriksi menghasilkan ujung tumpul atau ujung yang lengket
yang menentukan kemudahan dalam penyisipan gen ke dalam vektor. Lalu yang keempat, vektor cloning ialah molekul DNA pembawa gen asing ke dalam sel inang dengan komponen pentingnya seperti ori, gen seleksi, dan situs restriksi. Lalu kesimpulan yang terakhir yakni jenis vektor cloning meliputi plasmid, vaga, kosmid, serta kromosom buatan seperti BAC dan juga YAC yang dipilih berdasarkan ukuran DNA yang ingin dikloning dan sistem inang yang digunakan. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum.